Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Video pembelajaran ini membahas tentang kebutuhan manusia. Mata pelajaran IPS kelas 7. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan, yang kedua jenis-jenis kebutuhan, ketiga faktor penyebab perbedaan kebutuhan manusia, dan yang keempat alat pemuas kebutuhan. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terlintas dalam benakmu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Sebagai pelajar, dapat menggunakan uang saku bulanan atau mingguan dengan melakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Dari daftar kebutuhan tersebut, kita membuat ranking kebutuhan mana yang paling mendesak dan itulah yang akan kita penuhi lebih dahulu. Sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Pengertian kebutuhan. Bahwa kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, ketika kita lapar, kita harus makan, dan ketika kita haus, kita harus minum. Pokok bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis kebutuhan. A. Menurut intensitas atau tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Di sini contohnya ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang yang artinya pakaian, pangan, makanan dan minuman, dan yang terakhir papan atau rumah ataupun merupakan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabot rumah tangga, jam tangan, sabun, ataupun radio. Dan kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Mobil, berlibur dengan kapal pesiar, dan membeli perhiasan. B. Menurut sifat. Menurut sifatnya, kebutuhan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya, makan, meminum obat, dan berolahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan segera puas, aman, dan tenang. Contohnya, berlibur, berdoa sesuai agamanya masing-masing, membaca buku, sekolah, maupun menonton televisi. C. Menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya, ketika kita lapar maka kita harus segera makan, ketika kita haus kita harus minum, dan ketika sakit kita meminum obat. Kebutuhan masa yang akan datang yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, menabung dan asuransi.
D. Menurut subjek. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu ada dua. Yang pertama, kebutuhan individual. Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contohnya ada kebutuhan akan sepatu, mobil, kacamata, maupun makanan. Kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya jalan raya, jembatan, sekolah, maupun pasar. Pokok bahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab perbedaan kebutuhan manusia. A. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. B. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. C. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. D. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. E. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. F. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. G. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Pokok bahasan yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan. A. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Terbagi menjadi dua yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya sepatu, pakaian, buku. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya sinar matahari, air, dan udara. B. Menurut hubungannya dengan barang lain. Barang terdiri menjadi dua yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi dapat digantikan ubi, gula merah dapat digantikan dengan gula putih. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, sepeda motor tidak dapat berjalan jika tidak ada bensin dan kompor tidak bisa menyala jika tidak menggunakan gas. C. Menurut tujuan penggunaannya. Barang terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang produksi atau barang modal, dan yang kedua, barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya, gedung, lahan, dan mesin. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Contohnya sebagai pelajar membutuhkan tas sekolah, alat tulis, dan buku.
D. Menurut proses pembuatannya. Terdiri menjadi 3. Yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, padi sebelum menjadi beras dan kayu yang belum diolah menjadi perabot rumah tangga. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum menjadi kain dan tepung sebelum menjadi kue. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, nasi, baju dan celana, kue, tas, pulpen, dan buku tulis. Demikian materi tentang kebutuhan manusia. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.